Yakinlah pada kekuatan doa, maka dari itu janganlah putus asa dari harapan dan tetaplah percaya pada kuasa Allah. Sebab Allah akan memberikan segala sesuatu yang hambanya inginkan selama itu adalah hal yang baik. Maka janganlah engkau berhenti untuk terus berharap pada kuasa Allah dan jangan pula bersedih hati. Percayalah Allah akan membantu di setiap masalah yang dihadapi hambanya. Dimanapun engkau berada, yakinlah Allah akan selalu berada menemanimu. Maka janganlah pernah berhenti memohon untuk selalu dibimbing oleh-Nya. Begitu sayangnya Tuhanmu pada setiap muslim yang meminta pertolongan kepadanya. Sebab Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena pada akhirnya semua hanyalah milik Allah semata. Sungguh akan terasa lebih baik jika berdoa kepada Allah untuk menunjukkan jalan kemudahan daripada terus-terusan memikirkan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Sebab Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya, serta kapan saat yang tepat bagi hambanya untuk memiliki sesuatu yang diharapkan dalam setiap sujud panjangnya. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa kamu pernah meminta dan mengharapkan sesuatu namun tidak sesuai harapan. Tapi apakah kamu tidak ingat bahwa Allah sudah terlebih dulu mengatur segala sesuatunya dengan benar? Maka teruslah berbaik sangka pada Allah, serta jangan pernah berputus asa dan berhenti harapan. Karena Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang bertakwa. Percayalah jika engkau merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Allah tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia akan mengganti semua yang hilang, dan jika Allah meminta hambanya untuk meletakkan sesuatu, itu karena Allah ingin supaya engkau meraih sesuatu yang lebih besar. Sebab bagi Allah semuanya itu mungkin. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Apakah kau tahu perihal keimanan yang dapat merubah yang kaya menjadi dermawan, merubah yang miskin menjadi senantiasa memelihara kehormatan diri dan keluarganya serta sabar? Dengan iman pula diri menjadi terhindar dari kesombongan dan kebodohan. Allah mencintai hambanya yang mencintainya, dan Allah memegang jiwa-jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Serta Allah akan melindungi seorang hamba dari sesuatu yang memabukkan di dunia. Sesuatu itu adalah sebuah kemewahan dan kebodohan. Untuk setiap jiwa yang mengaku dirinya Muslim, tentulah tidak ada paksaan untuknya dalam memilih agama. Sungguh telah sangat nyata kebenaran dari kesesatan. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk diri seorang hamba dan Allah tidak melihat pada hartanya. Tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatanmu.
Karena sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk diri seorang hamba dan Allah tidak melihat pada hartanya. Tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatanmu. Berdoalah serta meminta segala sesuatu yang baik hanya pada Allah. Sebab Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya, maka kita harus percaya dan meyakininya. Sesungguhnya tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Terkadang perdebatan, perkelahian, bahkan tidak saling sapa dalam waktu-waktu tertentu pun sering terjadi. Tapi pada akhirnya, yang namanya keluarga tetaplah keluarga, di mana terdapat cinta kasih yang selalu ada antar sesama. Maka ucapkanlah alhamdulillah saat engkau berada di tengah-tengah keluarga tercinta. Bersyukurlah bagi Anda yang selalu bisa merasakan duduk bersama keluarga, sebab di luar sana banyak seseorang yang jauh dari sanak saudara yang merindukan kumpul bersama keluarga besarnya. Sebab keluarga bagaikan sebuah pohon. Mereka yang jauh dari keluarga bisa diibaratkan cabangnya. Namun, sejauh apapun cabang itu tetaplah pada akar yang satu. Sebaik-baik dari mereka adalah yang paling baik terhadap keluarganya, sebab nikmat terbesar dalam hidup seorang muslim adalah keluarga yang utuh. Dan jika ada seorang muslim memberi nafkah keluarganya semata-mata mengharap pahala dari Allah, sungguh nafkah tersebut dianggap sedekah baginya. Mempunyai tempat kembali setelah pergi, itu adalah rumah. Mempunyai seseorang yang pantas dicintai itu adalah keluarga, dan sebuah anugerah itu adalah ketika memiliki keduanya. Menemukan saudara yang telah lama tak jumpa adalah dalam keluarga. Awal kehidupan dunia dimulai adalah dalam keluarga. Serta cinta yang tidak akan pernah ada akhirnya adalah cinta dalam keluarga. Maka ciptakanlah suasana yang damai di dalam rumah, sebab rumah menjadi tempat saudara untuk pulang setelah sekian lama pergi. Maka sudah seharusnya engkau pun harus memilih keluargamu. Sebab keluarga adalah anugerah terindah Tuhan untukmu. Sebuah tempat untuk menganggap keluarga layaknya teman, dan teman seperti keluarga adalah rumah. Maka dari itu, keluarga tidak akan ternilai harganya. Sebab ikatan dalam keluarga adalah jalinan yang sangat berharga. Tidak peduli kemana kita berpetualangan, mereka kan selalu menarik saudaranya tuh kembali dan menarik hati kita tuh kembali ke rumah. Saat seorang anak laki-laki mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama, maka dia dapat menuntun keluarganya dengan hormat. Saat wanita mempunyai pengetahuan yang baik tentang agama, wanita dapat menuntun anak-anaknya dalam kerendahan hati. Dan saat anak memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, mereka bisa menuntun orang tuanya ke surga.
Cintai keluargamu karena Allah, luangkan waktu, berbaik hati dan saling melayani dalam keluarga juga niatkanlah karena Allah. Jangan sampai ciptakan ruang untuk penyesalan, sebab hari esok tiada yang bisa menjamin masih bisa bersama dengan keluarga tercinta. Sebab tak ada kekayaan ataupun kesuksesan yang bisa menggantikan waktu bersama keluarga. Untuk menciptakan kehidupan yang kaya tidaklah semata-mata diukur dengan uang. Cukup dengan teman baik dan keluarga tercinta sudah sebanding dengan semua itu. Jadi, ingat, jangan pernah korbankan 3 hal ini dalam hidup jika hidup ingin bahagia, yaitu hatimu, keluargamu, dan juga keluargamu. Ajarilah keluargamu dan bertakwalah pada Allah, serta ajarilah anak laki-laki dan perempuanmu. Sebab tidak ada yang lebih indah dari sebuah rumah jika para penghuninya ada di atas sunnah Rasul-Nya. Sebab saat Allah memberi suatu kebaikan pada salah seorang di antara kalian, mulailah dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seluruh penghuni rumah.